terima kasih banyak, Bu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana regenerasi sel terjadi pada tubuh kita. Kalau andai kata air-air ini, nggak ada Pak Eko berani di sini. bahwa ada banyak testimoni orang yang berbicara mengenai kesembuhan diabetes dan kemudian pengakuan-pengakuan dari para dokter bahwa ternyata banyak sekali kesembuhan yang terjadi itu diakibatkan salah satunya karena regenerasi sel. Percayalah bahwa itu juga terjadi pada Anda semua. Anda hanya diminta untuk menunggu dengan sabar. Ini mohon maaf ya, mata saya agak besar sebelah karena saya bangun kepagian dan tadi malam juga ada acara sampai jam 12-an dan kemudian bangun kepagian. Nah, regenerasi sel itu pada dasarnya adalah sama saja dengan penyusunan sel kembali. Nah, dari beberapa pembicaraan saya dengan beberapa para dokter, dan tadi malam melalui pengacara perusahaan, walaupun saya tidak acara langsung, tapi saya bisa mendapat informasi secara eksplisit bahwa beberapa dokter setuju bahwa pengetahuan tentang protein itu sangat bagus apabila orang hendak melakukan proses regenerasi sel. Agak berbeda dengan mungkin ketogenik yang selama ini kita kenal bahwa sebagian Bapak Ibu masih menganggap bahwa mungkin saja apa yang dimaksudkan dengan PMB adalah sama dengan diet-diet ketogenik. Berbeda Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya diet ketogenik itu masih memperbolehkan karbohidrat dalam jumlah sedikit. Biasanya mereka akan mengambil sayuran ataupun buah yang membuat seseorang tidak mengalami defisiensi karbohidrat. Tetapi kita secara mungkin ya orang mengatakannya radikal atau mungkin mengatakannya itu ekstrim ya diet kita. Tapi kalau saya bilang ekstrim mana dengan penyakit yang Bapak Ibu saat ini sedang hadapi? Tentu saja lebih ekstrim penyakitnya. Saya kok menganggap ya bahwa orang pengen soal tindakan yang moderat dalam menghadapi penyakit. Penyakit Bapak Ibu sekalian itu adalah bukan penyakit moderat. Kalau andai kata kami punya satu unit, yaitu unit UGD, ya ulkus gangren diabetes. Jadi jangan samakan dengan unit gawat darurat pada rumah sakit. Itu ada ulkus gangren diabetes yang saat ini kami selenggarakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menolong orang-orang yang kakinya sudah mengalami nekrosis, kematian sel, kematian jaringan. Di sana, saya bisa menemukan orang-orang ini sudah di ujung tanduk dari sebuah penyakit yang selama ini dianggap moderat itu. Dan karena moderat, makanya orang juga beranggapan harus melakukan tindakan-tindakan moderat. Tidak, Bapak Ibu itu sakit dalam kondisi ekstrim dan radikal. Diabetes itu adalah penyakit ekstrim dan radikal. Terus kemudian menganggap bahwa cara kita adalah cara ekstrim. Makanya orang menyebutnya diet ekstrim. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kayaknya saya melihat bahwa cara pandang itu harus dirubah. Bapak Ibu harus segera lepas dari penyakit itu. Sama seperti yang di YouTube dari Miracle of Bread Indonesia atau di Aptek Online. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang lepas berbahagialah. Karena kenapa? Karena mereka terlepas dari ujung tanduk sebuah penyakit yang ekstrim, sangat ekstrim sekali. Karena itu ibu dari semua penyakit. Ibu dari semua penyakit yang bisa mengancam jiwa. Tapi karena sebagian orang itu mengalami mungkin manipulasi cara berpikir ya dan beranggapan bahwa yang namanya diabetes bukan penyakit berbahaya dan akibatnya mereka beranggapan bahwa itu bisa dihadapi dengan moderat. Saya ingin jelaskan mengenai regenerasi sel. Regenerasi sel di mana dalam regenerasi sel itu terjadi penyusunan ulang sel-sel tubuh kita. Perlu Bapak Ibu sekalian pahami bahwa tubuh kita ini terbuat dari protein. Terbuat dari protein.
sering saya sampaikan pada Bapak Ibu bahwa tubuh kita terbuat dari protein yang jumlahnya 37 sampai 47 triliun tergantung bentuk badannya ya. Nah, sekali lagi semua protein di tubuh kita itu adalah sel-sel yang punya fungsi. Fungsinya banyak. Ada untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan, untuk memproses kimia darah dan sebagainya. Semuanya untuk mencerna, untuk memetabolisme dan seterusnya. Nah, ada sel-sel yang punya tugas hanya bekerja, tapi ada juga sel-sel yang ternyata punya tugas mengganggu pekerjaan. Yaitu adalah gula. Pak Eko, bukankah gula itu adalah produk yang berharga buat kita karena dianggap sebagai sumber tenaga? Ya, selama jumlahnya masih terkontrol, jumlahnya masih pas dengan kebutuhan yang tubuh kita inginkan, maka regenerasi akan terjadi dengan baik, akan normal. Semua protein akan mengalami glikosilasi, yaitu di mana adanya masuknya gula ke dalam sel justru meningkatkan kemampuan sel itu dalam melakukan pekerjaan. Itu adalah prinsip-prinsip sel bekerja maksimum optimal ya. Tetapi apabila bahan bakar terlalu banyak, maka akan terjadi glikasi. Jadi harus Anda bedakan glikosilasi dengan glikasi. Glikosilasi adalah di mana sel tubuh kita yang punya tugas memastikan bahwa metabolisme dan kehidupan kita berjalan, itu justru ditunjang oleh keberadaan karbohidrat. Itu namanya glikosilasi. Tapi kalau andai kata kita kelebihan dari gula, kelebihan karbohidrat, kita akan mengalami yang namanya glikasi, justru mengalami kelebihan. Dan kelebihan gula ini mengakibatkan persenyawaan antara protein dan gula yang mengakibatkan kekacauan kerja dari sel-sel protein. Apa yang terjadi kekacauan kerjanya? Sakit, sudah pasti. Di mana sel-sel yang tadinya jinak dan bekerja sama dengan sel-sel yang lain, bekerja sama supaya sirkulasi metabolisme kita berjalan dengan baik, menjadi tidak baik. Contohnya, kolesterol. Kolesterol itu sebenarnya adalah kimia darah yang baik. Kimia darah yang sangat mendukung kehidupan kita. Tapi sekarang, Bapak Ibu coba, kalau andai kata bicara kolesterol, 99% yang dibicarakan adalah kejahatan kolesterol. Nggak pernah bicara kebaikannya. Akibatnya, Bapak Ibu tidak tahu bahwa kolesterol sebenarnya adalah kimia darah yang sangat baik buat tubuh kita. Betul kan, Bapak Ibu? Selama ini kalau bicara, wah hati-hati kolesterol. Itu pasti dikatakan bahwa hati-hati jantung kita, kolesterol. Kolesterol berapa LDL-nya, berapa HDL? Kita mulai hitung-hitungan dengan VLDL, HDL, LDL ya. LDL, HDL, VLDL. Pasti hitung-hitungan. Wah, terus kemudian kita menceritakan mengenai hal-hal yang buruk semua mengenai kolesterol, tapi Anda harus tahu bahwa kolesterol semua yang sifatnya jahat itu datangnya dari glikasi. Di mana kolesterol yang tadinya asalnya bekerja dengan baik, melayani tubuh kita, membuat sel-sel kita menjadi sehat, ternyata sekali lagi kolesterol memberi kita kemampuan dalam membuat testosteron, progesteron, ya, kemudian estrogen, jantung, detak jantung kita yang mengatur kolesterol, bahan bakunya. Nah, bagaimana kalau andai kata tidak ada empedu? Bisa kacau hidup kita. Cuman masalahnya kan kita bicara mengenai hati-hati kolesterol nanti bisa membunuh jantung, loh, ada bisa bikin stroke dan sebagainya. Semua apapun yang informasinya jelek mengenai kolesterol akan muncul semua. 99% apabila saya belajar di luaran, selalu saja orang mengatakan kolesterol jahat, hati-hati. Kalau bisa dibuang aja kolesterol dari tubuh kita. Tidak, tanpa kolesterol Bapak itu tidak bisa hidup dengan lama. Jadi saya ingin proporsional dalam menyampaikan pengetahuan mengenai kolesterol. Kolesterol bisa menjadi jahat apabila gula Bapak terlalu banyak dan mengakibatkan hiperglikemia yang mengakibatkan hiperglikemia itu dari kelebihan gula.
gangguan glikasi, protein yang bersenyawa dengan gula sehingga sifat protein, ya Bapak Ibu mungkin bisa catat ya, sifat protein yang tadinya baik menjadi jahat. Ya, Bapak Ibu, itu yang namanya bagaimana sel seharusnya bekerja dengan baik menjadi tidak baik. Pengganggunya adalah gula. Dan itu terjadi pada semua lini. Apakah itu kolesterol, apakah itu lemak kita, apakah itu darah kita, apakah darah putih kita, apakah mata kita, apakah perasa kita, semuanya bagian tubuh yang terhubung dengan hiperglikemia, kelebihan gula, maka akan terjadi pada semua lini. Nah, semua lini itu bisa mengakibatkan kekacauan metabolisme, termasuk di usus. Bapak Ibu masih suka ngeluh dengan para mentor, bukan? Saya sembelit. Seolah-olah sembelit selalu diakibatkan karena kekurangan serat. Suaranya selalu disalahkan karena saya makannya kan kekurangan serat. Tidak. Sebenarnya secara alami usus punya kemampuan melakukan tindakan peristaltik. Tindakan untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh kita keluar dari hasil dari pencernaan. Tetapi apabila kita sudah mengalami kerusakan yang namanya neuropatik otonom, neuro itu dari saraf, patik, neuropatik, kerusakan saraf yang otonom, yang bekerja secara otomatis, maka itu akan jadi masalah. Dan usus adalah bagian di mana tanggung jawabnya dibawa oleh saraf-saraf tidak sadar. Neuropatik otonom. Dia bekerja secara otonom. Bayangkan, kalau andai kata perintah diberikan 100 ya dari otak kita untuk melakukan gerak peristaltis, tetapi karena gangguan pada gula pada saraf usus, maka yang diterima hanya 50, maka gerakan peristaltisnya 50 saja. Bahkan hanya tinggal 25%. Apa yang terjadi? Sembelit. Itu hanya salah satu. Banyak sekali. Glikasi apabila terjadi di mana-mana, sakitlah seorang. Makanya orang sering tidak mengerti bahwa penyebab hampir semua penyakit itu selalu dimulai dari gula, dari pola makan. Oleh karena itu, Bapak Ibu berhati-hatilah. Nah, apakah tidak ekstrim? Ekstrim. Saya selalu mengatakan tidak setuju dengan orang yang mengatakan, diet ekstrim, diet ekstrim. Penyakit Anda itu ekstrim. Sangat ekstrim. Terjadi glikasi di seluruh tubuh. Kekacauan metabolisme. Yang harus segera dikoreksi mulai dari otaknya. Bukan di badannya, bukan sakitnya. Tapi otaknya yang sakit. Makanya harus diberikan wawasan, Bapak. Diberikan pemikiran supaya mengerti. Bahwa apabila ini dilakukan terus-menerus, maka tubuh Anda akan terjerembab ke kasus-kasus yang lebih berat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek karena hampir semua mentor itu masuk ke kelompok UGD. Kelompok UGD itu ukus, gangren, dan diabetes. Pada saat seseorang mengalami fatalisme, terlalu berlebihan dalam gulanya, mereka sudah tidak lagi menguasai dirinya, metabolisme dirinya, sehingga mereka sakit. Dan kemudian neuropatik saraf, kerusakan saraf perasanya, kemudian saraf motoriknya, motor itu penggerak, yang menggerakkan, sampai ke nekrosis. Nekrosis dari karena kematian. Nekro. Yang berakibat pada kematian sel. Dan seorang, bayangkan, kakinya selnya mati, orangnya masih hidup. Badannya mulai mati, orangnya masih hidup. Masih bersemangat untuk hidup, punya harapan untuk hidup panjang. Bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah itu tindakan yang pemikiran yang moderat? Bukan, ekstrim sekali kondisinya. Tetapi saya tidak mengerti kalau andai kata orang bergumul, tindakan ekstrim, tindakan ekstrim. Tidak, Bapak Ibu harus melalui proses ini agar terjadi regenerasi. Nah, lalu saya kembali ke regenerasi. Saya hanya memberikan satu gambaran ya bahwa kita masuk ke situasi di mana kita semua dalam cengkeraman bahaya. Cengkeraman bahaya. Cuman kadang-kadang kita sering
melunakkan bahaya itu dengan menghibur diri. Oh, tenang aja. Hidup masih panjang, kesempatan masih banyak kok. Besok masih bisa sembuh, walaupun saya sekarang sakit. Kalau bisa sekarang sembuh, biar besok bisa bahagia sama keluarga kita. Jadi jangan ditunda. Kebiasaan menunda inilah yang membuat kita makin sakit. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, saya jelaskan mengenai kenapa kita harus makan protein. Ini yang membedakan kita antara ketogenik atau ketofasos. Ini salah mengerti. Bahwa kita sama persis dengan ketogenik. Beberapa grup-grup sebelah juga mengatakan, oh ya, Mobi itu menggunakan diet ketogenik. Perlu saya sampaikan, banyak sekali perbedaan. Rumpunnya sama, rumpun pengetahuannya sama, yaitu pengetahuan tentang ketogenik dan ketofasosis. Tetapi prinsipnya berbeda dalam melaksanakan. Saya sampaikan bahwa ada 3 sumber tenaga dalam memastikan bahwa kelangsungan kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Yaitu adalah sumber-sumber tenaga yang datangnya dari karbohidrat. Ya, kita misalnya makan, biasanya kita pada saat kita sehat, selalu otak kita diberi atau dijali pengetahuan bahwa makanlah karbohidrat. Tapi soal takaran tidak pernah diberikan. Makanlah karbohidrat karena itu sumber tenaga, itu penting. Ya, itu penting. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa semakin tua usia bumi ini, semakin angka tahunnya bertambah, semakin jumlah orang yang degeneratif makin banyak. Ya kan? Sekarang orang sakit diabetes, itu baru diabetes ya, belum degeneratif. 20 juta orang. Suatu angka yang mengerikan. Nah, orang-orang yang mengalami degeneratif itu, makanya ditemukanlah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan ketogenik. Karena sebenarnya tujuan mereka menemukan pengetahuan pada tahun 1920 itu ya, itu ditemukan bahwa tubuh manusia itu membutuhkan protein dalam jumlah cukup. Makanya orang ketogenik cocok untuk orang-orang yang pada dasarnya masih hidupnya normal. Masih hidupnya normal. Nah, di mana diet ketogenik itu kalau andai kata Bapak Ibu ukur, ya, Bapak Ibu bisa lihat rata-rata pelaku ketogenik selalu sekitar 20-30% karbohidrat dan sekitar mungkin ya 80-70% protein. Dengan harapan apa? Karena tubuh kita terbuat dari protein dan untuk menyusunnya kembali dibutuhkan protein. Iya. Nah sayangnya protein seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Sekali lagi, bahwa tubuh kita ternyata membutuhkan daur. Selalu dalam setiap perbaikan sel, pada saat pengembalian fungsi-fungsi sel, maka fungsi sel-sel yang lama, sel-sel yang lama yang rusak tadi biasanya akan dibuang, pasti itu akan terjadi. Sel-sel yang lama akan dibuang, yang rusak akan dibuang. Itu memang sudah alami begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa darah satu putarannya itu berapa hari? 120 hari. Artinya dia akan mulai bekerja setelah dibuat darah oleh sumsum tulang panjang dan sumsum tulang belakang, dibuatlah butir darah merah dan kemudian dia bekerja, dia berfungsi. Nah, tapi kalau andai kata sudah menuju kematiannya, maka setelah dia mati, biasanya tubuh langsung akan mengenali, oh ini ada darah yang akan mati dan kita harus membuatnya baru. Itu terjadi setiap hari. Demikian dengan kulit kita, demikian dengan organ kita, dimanapun dia, selama dia masuk bagian tubuh kita. Sel-selnya akan berganti. Sama. Hanya soal harinya saja berbeda. Ada yang dari setiap bulan sekali, 30 hari sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Seperti itulah proses regenerasi sel. Tapi intinya begini, setiap sel pasti akan ada masa
matinya. Apoptosis. Ya, apoptosis. Nah, lalu kalau andai kata kita sakit, apakah kita punya kesempatan untuk sembuh? Tentu saja. Sel-sel yang tadinya sakit dan tidak berfungsi, itu bisa digantikan oleh sel-sel baru. Cuman masalahnya sel-sel sakit yang membuat kita sakit, apakah bisa dibuat menjadi baru? Bisa. Caranya, pastikan bahwa makanan Bapak Ibu itu terpastikan punya asam amino yang esensial. Nah, banyak kasus di mana orang-orang yang merasa sudah makan protein tinggi, mereka bahkan melihat dari cara makannya, mereka memenuhi dirinya dengan protein-protein yang ternyata dari hewani dan berbentuk kapsul. Mereka pikir itu benar. Ternyata salah, Bapak Ibu. Semua protein yang dari nabati itu adalah protein yang sebagian besar non-esensial. Jadi Bapak Ibu harus bedakan. Protein yang datang dari hewani yang esensial, itu jumlahnya 9. Dan protein yang datangnya dari nabati, yang non-esensial. Kesalahpengertiannya adalah protein dari nabati itu biasanya instan. Banyak sekali di alam dan bisa kita kapsulkan. Kita kapsulkan. Dan kalau andai kata kita kapsulkan, kita menganggap bahwa protein kita sudah terpenuhi. Salah. Ternyata untuk memperbaiki sel tubuh kita, dibutuhkanlah protein yang hewani dan esensial. Sayangnya, protein hewani tidak bisa dikapsulkan. Tidak bisa. Saya belum pernah lihat ada protein hewani yang dikapsulkan. Tapi protein nabati dikapsulkan banyak sekali. Saya nggak bisa sebut nama, tapi banyak sekali dijual. Bapak Ibu, saya minta protein dong, minta protein. Kita berharap dengan begitu terjadi pergantian sel secara sempurna. Tidak. Itu sering sekali. Dari orang-orang, saya masih menerima telepon, walaupun kelihatannya saya jarang saya tampil, Bapak Ibu, tapi saya masih sering terima telepon. Satu hari antara 50 sampai 100 orang. Kadang-kadang turun frekuensinya, itu sampai ya hanya 20 saja ya, itu udah mati-matian, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa kesalahan dari cara melihat protein tadi mengakibatkan terjadinya kesalahan pada saat pembentukan sel baru. Kalau andai kata memakan protein hewani, maka sel-sel yang seharusnya rusak dan apoptosis tadi, yang seharusnya sudah dibuang tadi, akan digantikan dengan sel-sel yang kondisinya paling prima, paling baik dan optimum. Berbeda sekali dengan apabila terbuat dari sel-sel yang dari nabati. Kalau andai kata kita menggunakan protein nabati, ya sama saja kita melihara penyakit. Kenapa? Protein nabati itu adalah protein yang kita anggap saja KW-nya KW2. Tiruan. Dia tidak akan bisa menerima sinyal dari DNA secara penuh. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat seseorang, loh, saya udah minum protein kok nggak sembuh-sembuh ya? Atau saya udah minum protein kok tetap aja saya sakit, ngibul nih Pak Eko nih. Ya, karena salah satu syaratnya Bapak tidak melakukan, Bapak Ibu tidak melakukan, yaitu adalah memakan protein hewani. Terus juga ada yang sebagian mengatakan, kan saya minta Bapak Ibu, bahwa kebutuhan kalori kita itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori. Itu sama kalau dikonversikan dalam telur, itu sekitar 25 telur. Udah ada, hanya makan 9 saja, 10 saja. Bahan baku untuk protein kita dibutuhkan banyak sekali untuk merekonstruksi kembali tubuh kita, tapi kita malas makan. Akhirnya, kita makin kurus. Terus disalahkan lagi, diet ini nggak bekerja. Ya, karena itu kemauan tubuh kita yang tidak kita turuti. Bukan karena kemauan Eko, Bapak Ibu. Ya, itu bukan karena kemauan Eko. Itu adalah kemauan tubuh kita yang tidak kita turuti. Kita membutuhkan 1.500 sampai 2.000 kalori dengan tujuan bahan baku terpenuhi. Bahan baku sel kita. Sel kita itu kan berganti terus.
Jadi yang kita buang menjadi feses itu bukan hanya kan makanan yang kita buang, yang kita udah cerna, kemudian kita buang. Kita kan selalu berpikir begitu. Apa yang kita makan itulah yang nanti akan setelah dicerna langsung dibuang. Tidak. Di dalam feses itu ada juga produk-produk sampah yang datangnya dari sel-sel yang sudah tidak berfungsi. Itu sudah dijelaskan di penjelasan mengenai ilmu biologi tentang ilmu hayat. Itu dijelaskan bahwa feses kita juga mengandung sel-sel yang sudah tidak berfungsi dan kita buang. Tapi bahan bakunya untuk membangun sel itu apa? Apa yang kita makan? Nah, masalahnya berapa banyak kita makan? Oh, saya bilang, oh, saya nggak bisa makan, Pak, karena saya mau muntah makan telur dan sebagainya. Saya nggak bisa lagi, perut saya sudah kenyang. Tubuh Bapak Ibu sedang membutuhkan produk itu. Tidak ada yang ekstrim. Itu adalah suatu gejala yang sangat alamiah, logis. Berapa kita makan, berapa kita butuh, itulah yang harus kita makan. Jangan berapa kita butuh, hanya sedikit yang kita makan. Ya kita akan sakit, tetap sakit. Masalahnya orang selalu menimbang-nimbang dengan urusan protein dengan pertimbangan-pertimbangan, mau saya nggak bisa makan lagi. Yang berhubungan dengan perasaan, tapi logikanya nggak dijalankan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi bahwa regenerasi sel itu pasti terjadi pada Bapak Ibu. Kalau andai kata Bapak Ibu lihat di YouTube kami di Miracle Bread Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat makin banyak orang yang tersembuhkan. Yang mengatakan sembuh bukan saya. Mereka sendiri mengatakan, oh, menurut kaidah-kaidah ini bahwa saya gula darahnya sebelum saya melakukan pola ini dan sesudah melakukan langsung kelihatan. Apakah bisa terjadi pada Bapak Ibu? Bisa. Tentu saja bisa. Semuanya akan terjadi asal syarat-syaratnya dilakukan. Dan ini bukan diet yang ekstrim. Kondisi tubuh Anda lah yang satunya ekstrim dan butuh penanganan. Jadi semakin kondisi tubuh Bapak ekstrim, maka jangan dianggap ini menjadi suatu yang ekstrim. Bukan. Perlu diluruskan ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa demikian.